pembersihan jiwa itu tahap awal namanya Pak Rijal. Nah, Pak Rijal. Itu namanya takhalli. Takhalli pakai kho di leher. Takhalli. Nanti tahap kedua baru kita pengisian. Udah bersih. Ini udah bersih, nanti ini kotor. Nah, kayak inilah. Ini upper mood, Pak. Nah, ini kotor kan? Nanti kita bersihkan dulu nih. Misalnya, jiwa kita ya seperti ini, kotor. Kenapa kita ya? Termasuklah saya. Tapi nanti, ini terpaksa saya pakai bahasa Indonesia, agak keren dikit nih Pak. Ada tamu kita dari Batam. Ya. Orang berapa dari Batam? 6 ya, Alhamdulillah. Jadi saya memberanikan diri lah ngisi pengajian. Jadi ini udah bersih. Nanti tingkatnya itu tidak lagi tahalli. Tahalli tidak, tapi langsung masuk kepada tahalli. Tahalli. Tinggal kita isi aja kalau udah bersih. Nah nanti kalau sudah selesai kita tahalli, masuk kepada tahalli, nah barulah nampak nanti tajalli, kenyataan Tuhan, kenyataan Allah. Nah, itu dah tidak bisa bicara macam-macam lagi Pak, tak boleh. Jadi mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, apa tuh? Falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah yaumil akhir berkata baik. Kalau tidak maka lebih baik diam. Nah itu pesan Nabi. Maka Nabi itu bukan diam sediamnya tapi zikrullah pada Allah. Baik. Jadi Jumat yang lalu kita menerangkan bahwa yang mengotori jiwa manusia itu zalim. Baik zalim kepada orang lain, zalim pada diri sendiri, itu kotor. Yang kedua bakhil. Bakhil itu bahasa kita medit. Orang Jawa bilang, ada orang Jawa ya? Oke. Saking Jawa medit. Kalau orang Sambas bilang keminting, kedekut, pelit, asin, kikir, mate kiang, garam tuku, ada habisnya. Nah itulah dia. Untuk diri sendiri saja bakhil, medit, berbuat dosa, dosa besar. Yang kadang-kadang tanpa disadari dosa besar itu adalah riba. Nah, riba itu Pak. Membicarakan kejelekan orang. Bahkan yang benar pun kita, kalau orang itu tidak senang termasuk memfitnah. Nah, jadi itulah. Jadi memang Nabi itu lebih banyak diam. Nah, kemudian yang keempat yaitu perbuatan berlaku sia-sia. Waktu itu habis begitu saja, sia-sia. Tidak digunakan untuk ibadah pada Allah. Nah, padahal nanti di yaumil akhir, menurut hadis itu yang sahih saya baca, bahwa manusia itu nanti tidak akan bergerak pada yaumil akhir, yaumil hisab, sebelum 4 dipertanggungjawabkan. Ya Pak Ustadz ya. Nah, pertama, umurnya. Nama saya Jawani ya. Nggih Pak nggih. Nggih saking Jawa ya Pak. Dari Jawa. Umur. Kau habiskan untuk apa? Nah, maka jamaah kita ini alhamdulillah datang. Insyaallah tentang jawaban. Umur untuk apa? Yang kedua Pak Frija, jasad. Dia minta jawaban. Karena roh dan jasad. Tapi jasad dulu. Saya pernah ditanya yang diazab itu roh kata jasad.
roh ya Pak ya. Kalau gitu enaklah jasad. Nah, enak jasad. Kalau jasad diazab, enak sekali roh. Itulah karena kita belum pernah mati, jadi kita tidak tahu roh. Maka kemarin ada yang nanya, Pak, roh kita itu di mana? Yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruhu min amri rabbi. Kalau orang bertanya tentang roh, tidak usah jawab, itu urusan Allah. Laki, perempuan, tua, muda, tidak usah. Itu urusan Allah. Berlebih-lebihan dalam segala hal. Ini Pak anggota DPR Pak, ini satu nih, anggota Dewan. Kalau dia mobil ada 3 berarti dah berlebih-lebihan. Kasihkan dia jamaah tabligh untuk operasional, insya Allah. Tapi kalau kita satu, itu pas lah. Satu, paling 2 lah. Pak Asbu 2 ya Pak Asbu ya. Itu pun punya anak. Nah, biasa berlebih-lebihan tuh di warung Padang Pak. Patai goreng, patai rebus, apa lagi? Patai sambal. Patai aja 4 macam. Nah itu kalau bisa nanti dah ada ilmu ini, dah boleh lagi Pak. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan laksana pohon tak berbuah. Tak boleh lagi. Mau yang kita makan apa? Dah makan ya. Kikil ya kikil. Walaupun dapat kukunya. Kikil. Berlebih-lebihan dalam segala hal. Nah kita lanjut. Bermegah-megah. Rumah itu ya maaf jalah Pak. Sampai tingkat 3 rumah. Ya kalau istri masih muda, kita masih muda. Enaklah rumah bertingkat. Tapi kalau sudah tua, maaf aja Pak, saya ini jalan tingkat 2 aja Pak. Dah kurang lebih 2 tahun ini tidak pernah naik. Nah, kenapa? Ya karena dah napas dah empot-empotan. Dia bilang ya angas. Kaki dah berat. Nah itu jadi kita jangan bermegah-megah lah, cukuplah rumah tempat kita tinggal sementara waktu. Maka saya guyonnya itu kalau istri kita muda, kita masih muda, buat rumah sedang-sedang ya Pak. Lalu kalau kita mati, nanti istri kawin lagi. Nah, kan nguntungkan orang dah tuh. Nah, katanya kawin dengan mak jande itu, mak jande kaya ya kan? Itu hanya guyon saya ya Pak. Yang jelas jangan berlebih-lebihan. Bermegah-megah. Yang mengkotori jiwa manusia juga khianat. Tidak melaksanakan amanah. Dikasih atasan untuk bawahan 150. Disunat lagi 25. Nah, sudah tidak bisa itu. Nanti Pak, nanti diminta pertanggungjawaban. Nah, maka nanti kalau seperti itu, subhanallah. Kalau zina masih ringan. Zina itu masih ringan. Tobat pada Allah, diampuni. Tapi kalau itu nanti cari itu siapa yang kita khianati. Ampun dah kita. Berat. Dah lupa lagi dengan orangnya. Padahal Allah Ta'ala tak pernah lupa dengan dosa. Tapi kita lupa. Nah ini, jadi kita kalau masih ada tuh cepatlah kita cari. Makanya saya maaf aja Pak. Lama kepala kantor itu 17 tahun Pak. Kepala kantor agama. Jadi memang saya haramkan memotong sertifikasi apapun bentuknya tak boleh. Haram. Bawa aja lah. Itu kan rezeki orang. Kita potong tak boleh. Kita ada aja rezekinya. Entah bikin ladang, ya Pak ya. Entah bikin. Kalau saya dulu belukar motor, 10 tahun Pak belukar motor, jangkau motor. Tapi kalau zina,
Syiah kita minta ampun pada Allah. Ada satu riwayat. Pada suatu hari orang Arab mati, meninggal. Yang pemuda tukang gali itu ganteng.